Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik daiman abadan biqadri azamati dhatika wa kama tuhibbu wa tarda wa kama la nihayata li kamalika wa adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika ala habibika wa mustafaka sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi الحبيب المحبوب على عالي القدر العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وأحبابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا ولأحبابنا وذرياتنا وأصحابنا ببركتها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا في الدارين أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها في الحياة وبعد الممات وليا ونصيرا ووكيلا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita di setiap hari, setiap malam, setiap masa, setiap waktu. Hanya Allah lah yang mengetahui berapa banyak nikmat yang diberikannya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih Penyayang. Semoga Allah pilih kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang benar-benar taat padanya, mengikuti nabinya, kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bantu kita inilah menundukkan hawa nafsu kita, mengalahkan bisikan setan, mengalahkan bisikan duniawi, supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang bersyukur kepada Allah, yang akan selalu mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti dan pasti Allah akan menambahkan nikmatnya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua dipilih Allah untuk menghadiri majlis mudzakarah ilmu, saling mengingatkan tentang ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari kitabnya Imamul Ghazali rahimahullah yang diringkaskan oleh Imamul Qasimi rahimahullah, Kitabu Riyadatin Nafsi wa Tahdhibil Akhlaqi wa Mu'alajati Amradil Qalbi. Ini kitab menerangkan bagaimana melatih diri, memperbaiki akhlak, mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Inilah yang menjadi jalan kita untuk selamat, untuk berbahagia di dunia dan di akhirat.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada berguna harta, anak-anak, tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang datang di hari itu membawa qalbun salim, hati yang sehat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu sendiri. Inilah usaha kita seumur hidup kita, mujahadah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bagus akhlaknya, yang sehat hatinya daripada penyakit-penyakit batin. Ini yang paling berbahaya. Kadang-kadang zahirnya sudah bagus, tapi di dalam masih ada di sana penyakit-penyakit yang berbahaya. Makanya diriwayatkan daripada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili alaihi rahmatullah, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata yawma mata wa huwa musirrun 'ala al-kaba'ir wa huwa la yadri. Orang yang tidak masuk mempelajari ilmu kami ini, yaitu ilmu membersihkan hati, ilmu tasawuf, maka dia akan mati pada hari mati ia masih menjalankan dosa yang besar-besar, sedangkan dia tidak sadar dengan dosanya sendiri. Inilah ulama Ahlus Sunnah, ayahanda kita, para guru-guru kita mengajarkan kita dengan ilmu at-tazkiyah, ilmu tasawuf. Bagaimana kamu memperbaiki akhlakmu? Jika bertambah baik akhlakmu, berarti bertambahlah tasawuf, tazkiyah pada dirimu. Berniatlah kita, ya Allah kami menuntut ilmu, muzakarah saling mengingatkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di malam hari yang mulia ini, supaya bisa kita amalkan, kita tegakkan menjadi cahaya di dalam kehidupan ini pada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang di sekeliling kita. Maka kata beliau, fal khuluqul hasanu, bermula akhlak yang bagus itu adalah sifatnya junjungan sekalian Rasul, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah seabdul amalannya para siddiqin, awliya Allah. Dan dia secara tahqiq dengan sebenar-benarnya adalah sebahagian daripada agama ini. Setengah daripada agama ini adalah akhlak yang batin. Dan itulah buah daripada mujahadahnya orang yang bertakwa. Jadi akhlak yang mulia itu bukan begitu mudahnya dapatnya, bukan. Mereka mujahadah, orang yang bertakwa itu melawan nafsu, melawan keinginan diri. Berpuluh-puluh tahun mereka mujahadah sehingga datang akhlak yang baik itu pada diri mereka. Diriwayatkan daripada Utbatul Ghulam alaihi rahmatullah, kabattul ibadata 30 sana. Aku mujahadah, aku bersusah-susah untuk menegakkan ibadah itu selama 30 tahun. 30 tahun saya itu belum ada manisnya. Bagaimana tahajud, bagaimana zikir, bagaimana ibadah. Itu 30 tahun katanya. Setelah itu wataladzatu biha 30 sana. Kemudian aku merasa lezat dengannya selama 30 tahun. 30 tahun. Sebagian mereka saya tahajud 17 tahun katanya, baru terasa nikmatnya katanya.
Jadi akhlak yang mulia itu adalah mujahadatul muttaqin wa riyadatul muta'abbidin. Itu latihannya orang-orang yang ahli ibadah yang sebenarnya. Bagaimana supaya hati mereka bersih, akhlak mereka bagus, sehingga nampaklah di dalam kehidupan mereka indah, menjadi bunga kemuliaan dalam hidup mereka. Dan akhlak yang buruk itu ialah racun yang membunuh dan kehinaan yang akan mempermalukan, dan itu adalah sesuatu kehinaan yang nyata, dan itu adalah kekotoran yang menjauhkan daripada Allah Tuhan sekalian alam, anjiwari rabbil alamin, dan membawakan orangnya itu pada jalannya setan, dan dialah pintu-pintu yang terbuka menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas, sampai panasnya itu kepada hati manusia. Akhlak yang buruk, tidak ikhlas, ada kepentingan, hasad dengki, tidak senang melihat orang mendapat kebaikan. Ini semua adalah jalan-jalannya setan. Ini membukakan pintu menuju neraka yang sangat panas, yang panasnya sampai membakar hati manusia. Akhlak yang mulia itu ialah pintu yang terbuka menuju surga. Dari hatimu dia sampai membawamu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ila jiwarir rahman, dan engkau akan menjadi orang dekat di sisi Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Orang penting, orang yang mustajab, orang yang barokah di dunia dan di akhirat. Dan akhlak yang buruk itu adalah yang dinamakan dengan penyakit hati, penyakit jiwa. Tetapi ini penyakit ini bahayanya merusak kehidupanmu yang abadi. Kalau penyakit di dunia, seberat apapun penyakitnya, dia akan berakhir sampai di dunia ini saja. Wa aina minhu al-marad alladhi la yufawwitu illa hayatal jasad. Ini gimana membandingkan ini dengan penyakit yang hanya menghilangkan kesenangan jasad saja, kehidupan jasad saja. Sehebat apapun usaha para dokter ahli kesehatan mengatur bagaimana pengobatan badan, bagaimana kesehatan badan, bagaimana kebaikan badanmu, itu penyakitnya hanyalah merugikan hidupmu di dunia yang sementara. Jadi jika untuk penyakit itu ada inayah, ada perhatian, ada kesungguh-sungguhan untuk mengobatinya, maka untuk memperhatikan, mengusahakan penyakit-penyakit yang di dalam hati itu, yang penyakit itu menyebabkan hilangnya kebahagiaan hidup yang abadi, itu lebih penting lagi. Inilah. Jadi penyakit duniawi banyak yang mengusahakannya, banyak yang menjual obatnya, banyak kliniknya kan, banyak spesialisnya mengusahakannya. Mau dia keluar uangnya beratus-ratus juta, bahkan bermiliar pun mau dia. Padahal kalau sadar penyakit duniawi ini, penyakit badan ini hanyalah sampai di dunia ini saja. Sedangkan penyakit di hatimu itu akan bisa menghilangkan kebahagiaanmu yang abadi di akhirat.
Ya Allah. Dan ini pengobatan wajib mempelajarinya atas setiap orang yang memiliki akal. Karena tidak sunyi, pasti ada di dalam setiap hati itu penyakit-penyakit hati. Adong besi bagaimanapun, kalau kita yang manusia biasa, pasti ada penyakit di hati kita. Nah, kecuali para nabi-nabi dan mursalin, mereka yang maksum, yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebelum menjadi nabi dan sesudah menjadi nabi, Allah jaga mereka. Ya, lau uhmilat tarokamat, jika disia-siakan, dibiarkan itu penyakit hati, dia akan semakin bertumpuk nanti. Jadi dia memerlukan perhatian yang sungguh. Seorang hamba itu memerlukan perhatian yang sungguh dengan masalah ininya. Apa penyakitnya, apa sebabnya. Kemudian dia bersungguh-sungguh mengobatinya, memperbaikinya. Dan mengobati hati itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Itu dia mengobatinya. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan menyia-nyiakannya itulah yang dimaksud dengan wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah, sungguh merugi orang yang mengotori akan hatinya. Dan kita akan mengisyaratkan di dalam ini kitab pada beberapa jumlah, beberapa pembahasan daripada penyakit-penyakit hati dan bagaimana pendapat ulama di dalam mengobatinya. Semoga ini dibantu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sudah bagus ilmunya, diamalkannya kah atau tidak? Sudah bagus amalannya, ikhlaskah dia, bersihkah hatinya dari penyakit-penyakit ria, penyakit hasad dengki, penyakit sombong, penyakit hubul jah, cinta jabatan, cinta menonjol. Ya, dari sana nanti masuk penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan ibadah. Padahal sudah bagus, ilmunya sudah dipelajarinya, amalannya sudah diamalkannya. Nah, sudah pas semua. Tapi masih dirancang juga. Ikhlas dia. Setelah ikhlas dia, istiqomah ke ikhlasnya sampai dia meninggal dunia. Nah, inilah makanya sangat perlu memperhatikan masalah ini. Semoga Allah bantu kita. Inilah yang mengalahkan umat Islam yang paling dahsyat di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ketika ada orang-orang yang hatinya sakit, yang ada kepentingan segala macam di tengah-tengah perjuangan umat, mereka lah yang mengganggu perjuangan umat. Mereka lah mungkin yang menjadi antek nanti, yang membinasakan masa depan umat. Inilah usaha kita kan. Makanya kita membaca ini supaya saling mengingatkan ya. Bukan berarti sudah bagus, tidak. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Jadi kalau sudah bagus nanti hatinya itu, itulah yang dinamakan nanti memiliki akhlak yang mulia. Karena dia nanti akan penyabar, dia akan ikhlas, dia akan tawadhu, dia akan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Nah, dia akan berusaha menyenangkan hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kan kita keberatan dia.
diberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah, tidak senang gitu. Ada dengki di hatinya. Yang enaklah mereka rasa itu katanya, memang biar enak lah. Memang kita ini kerja biar enak, orang-orang ini hamba-hamba Allah ini. Biar senang mereka, biar mudah mereka, biar Allah ridho kepada kita. Ya kan? Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang menutup aib orang yang beragama Islam, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu akhlak yang mulia. Ini bisa dijalankan apabila hati kita bersih, ikhlas, musyahadah, memandang kepada kekuasaan Allah, memandang kepada tauhidul af'al. Segala sesuatu hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diingatkan Allah tentang itu, dikuatkan Allah hati kita mengenai tauhidul af'al, maka ini meringankan kita di dalam membersihkan hati kita. Ya Allah, bantulah kami Allah. Mau marah kita misalnya kan, kita teringat ini hamba Allah, ini perbuatan hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk mencoba kita, apakah kita marah pada tempatnya atau marah menurut nafsu kita, suka-suka kita. Jika kita teringat itu, Allah kuatkan kita, maka tidaklah jadi kita marah. Kalau kita mau ria misalnya, teringat kita semuanya adalah hamba Allah. Yang memperlihatkan amalan kita pun Allah juga, ya kan? Yang menjadikan dia melihat kita pun Allah juga. Matanya tidak melihat kecuali diizinkan Allah. Maka kenapa kita mengharapkan dia? Kenapa kita mengharapkan pujiannya? Sedangkan semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Kau dengki misalnya, kenapa kau dengki? Itu kan Allah yang memberikannya kepada si fulan. Dia menjadi muliakah, menjadi kayakah, menjadi apakah dia? Jangan kau dengki. Kembalikanlah kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah bahagiannya diberikan Allah. Ya Allah, berkahi nikmat yang Engkau berikan kepada saudaraku, ya Allah. Aku pun berikan nikmat-Mu, ya Allah, supaya aku mendapatkan kebaikan, ya Allah. Hilang dengkinya. Kalau tidak, dia tidak melihat kepada kekuasaan Allah, tidak mengingat kepada takdirnya Allah, dia hanya melihat makhluk saja, banyak nanti penyakitnya. Inilah mujahadah. Kita mujahadah melawan nafsu supaya mendapat ini fadilah, menerangkan fadilah akhlak yang mulia dan menerangkan celaan terhadap akhlak yang buruk. Berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, hal keadaannya memuji atasnya dan menzahirkan akan nikmatnya yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada pada akhlak yang sangat mulia. Waqalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, itulah yang dilaksanakannya. Apa yang dilarang Al-Qur'an, itulah yang ditinggalkannya. Di beliau itu adalah la yastafizzuhul ghadab. Beliau tidak pernah diatur oleh kemarahan. Marahnya itu pada tempatnya. Beliau selalu jernih.
As-sayyid, junjungan, alladzi la yastafizzu. Marah itu tidak bisa mempengaruhi beliau. Dipancing, diapa, beliau tetap jernih menempatkan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Allah. Waqafan ala hududillah. Beliau berhenti menetap sesuai dengan batas-batas yang dikehendaki Allah. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Ad-dinu husnul khuluq wa huwa alla taghdab. Ini riwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian beliau mengatakan agama itu adalah akhlak yang mulia. Dan maksudnya itu kamu jangan marah. Wa huwa alla taghdab. Rahul Marwazi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Marwazi mursalan. Ya, sekalipun riwayatnya mursalkah, dhaifkah, tetapi al-ma'na sahihun sahih. Bukan setiap yang dhaif langsung dibuang. Hadal hadis bisanadin dhaif, sanadnya lemah misalnya. Mursal, tidak jelas, tidak marfu. Ada yang dibuang sanadnya di situ. Berarti ini min kibalit dhaif, ini termasuk dalam barisan hadis-hadis yang lemah. Iya, bisanadin dhaif, ditinjau dari narasumbernya dia lemah. Walakinnal ma'na sahihun sahih. Tapi isinya itu benar. Tidak bertentangan dengan ruhnya agama, dengan Quran dan sunnah yang sahih, yang mutawatir. Memang harus bagus akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada ciptaan Allah. Kalau tidak baik akhlaknya berarti zalim dia kan. Ala la'natullahi ala zalim. Ingatlah laknat Allah untuk orang-orang yang zalim, yang menyakiti hamba Allah, yang meninggalkan perintah Allah, yang menyusahkan orang lain, ya. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi begitu. Apa kata Syekhuna Adnan yang baru datang dari sholat dia, ya? Kalau tidak salah beliau mengatakan 2/3, ya, 65% riwayat-riwayat itu banyak yang lemah. Jadi kalau dibuang semua riwayat yang lemah, gimana? Jadi harus ada yang lemah dikumpulkan menjadi kuat. Hasanun li syawahidihi kan. Lemah, tapi menjadi kuat. Dia banyak riwayatnya, banyak yang menguatkannya. Makanya kita beragama itu bukan memahami sendiri. Kita ikut dengan para ulama, dengan ahlinya. Mereka yang ahli, mereka yang menghabiskan malamnya, menghabiskan waktunya untuk agama. Bertahun-tahun mereka, berpuluh tahun mereka, ya. Kita ini beginilah banyak kelemahan kita. Janganlah ikut kita dengan orang-orang yang sering menanamkan keraguan kepada para ulama. Sepertinya ulama-ulama ini penjahat ini, yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan yang doib-doib dan sebagainya. Nasallallahu alaihi. Mereka bertahun-tahun. Saya bertetangga dengan Imamul Mundhiri katanya selama 13 tahun. Saya nggak tahu kapan tidurnya itu katanya. Mutolaah terus katanya, malam bangun masih mutolaah. Saya bangun lagi mutolaah juga. Nggak tahu saya kapan beliau tidur kalau malam-malam katanya. Ya sudah menjadi karomah bagi beliau. Memang diberikan Allah, sudah nggak ngantuk lagi mungkin. Sudah hilang ngantuknya karena berkahnya dia mendalami agama Allah. 13 tahun saya bertetangga dengannya katanya. Subhanallah. Masih mengikut ulama, masih mengikut mazhab.
Datang yang hari ini baru beberapa hari belajar, wah sudah langsung mujtahid mutlak sudah. Alatul langsung, nggak ada lagi nanya lagi, semua diragukan, ini perlu dirapikan kembali. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Itu termasuk akhlak yang buruk. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat yang terakhir ini melaknat umat yang terdahulu. Itu kita yang datang hari ini yang ilmunya begini begitu lemah, sudah ada yang lancar, sebahagiakan. Maka berhati-hatilah. Ya, ini masih banyak lagi yang belum kita ketahui ilmu ini pun. Amalan juga, akhlak juga. Ya Allah, hanya rahmat-Mu ya Allah yang akan menyelamatkan kami ini ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Akhlak yang bagus itu kamu jangan marah. Ya Allah. Tidak ada marahmu kecuali marah karena Allah. Nah, beliau tidak pernah marah untuk urusan pribadi beliau. Tetapi kalau urusan agama, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak ada bisa untuk menghadapi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hakullah, haknya Allah, agamanya Allah. Tapi kalau pribadi beliau, dia tidak marah alaihi salatu wasallam. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyu'un." Qala su'ul khuluq. Apa itu kecelakaan ya Rasulullah? Ahli tilako ya Rasulullah. Asyu'ub, nama roban tilako yang membawa kerugian, membawa malapetaka. Apa itu? Su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutkanlah yang buruk itu dengan kebaikan. Niscaya menghapuskan dia akannya tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Jangan engkau marah, jangan engkau dengki, jangan engkau kikir, jangan engkau sombong. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran, engkau meremehkan orang lain. Sekalipun di hadapanmu itu orang yang paling miskin, orang yang paling hina, orang yang paling kampungan, yang paling kolot, kalau dia mengatakan yang benar, maka benarkanlah. Jangan engkau meremehkan. Kau kan kampungan, kau kan belum ini. Itu namanya kesombongan. Engkau menolak kebenaran karena yang berbicara itu rasanya di bawah levelmu, di bawah derajatmu. Jangan kau tolak kebenaran. Terimalah yang benar itu. Jika ia sesuai dengan agama Allah, itulah kebenaran. Di manakah standar kebenaran? Ketika sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan syara Allah. Sekalipun yang mengatakannya raja kah, atau hamba sahaya kah, presiden kah, tukang sampah kah, itu dia akhlak. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah engkau, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dikata orang, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu puasa di siang hari dan sholat malam, tetapi dia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Hadis riwayat sabaq takhrijuhu, hadis sahih, banyak riwayat ini disebutkan. Sering kita dengarkan ini. Fulanah yaitu ahli ibadah ya Rasulullah. Puasa, mungkin puasa Nabi Daud, mungkin tahajud, mungkin tahajudnya Nabi Daud juga. Tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, rajin ibadahnya. Tetapi dia tidak bagus, lidahnya selalu menyakiti tetangganya. La khair fiha, tidak ada kebaikan padanya. Dia daripada ahli neraka. Ya Latif, nasallallahu alaihi.
Ini dia. Makanya orang yang bagus akhlaknya itu menempati ia seperti as-shaimil qaim wal mujahid fi sabilillah. Orang yang bagus akhlaknya itu seperti yang ahli puasa, seperti yang ahli tahajud, seperti ahli jihad fi sabilillah. Sekalipun dia bukan tahajud dia. Bukan tahajud dia. Bukan jadi ahli puasa sunnah dia. Bukan jadi ahli jihad fisabilillah, tapi akhlaknya sangat bagus. Apalagi sudah bagus akhlaknya, bagus pula tahajudnya, bagus pula puasa sunnahnya, bagus pula jihadnya dia sana. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, berkah di atas berkah, khair di atas khair. Sekiranya dia tidak ahli ibadah pun, karena bagusnya akhlaknya, sepertinya dia sudah menempati ahli ibadah. Nah, seperti riwayat misalnya as-sa'i 'alal yatimi wal armal. Orang yang berusaha mengkhidmat anak yatim dan janda yang tidak ada mengurusnya. Dia yang bekerja, dia yang membuka usaha untuk mendanai mereka. Maka dia seperti ahli jihad fisabilillah yang tidak pernah pulang ke rumah. Seperti orang yang qiyamul lail, tidak pernah tidur semalam. Seperti yang ahli puasa, tidak pernah berbuka kecuali pada hari yang diharamkan puasa. Jadi dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengkhususkan, mengikhlaskan, mengutamakan ini agama untuk zatnya, dan tidak baik bagi agama kamu ini kecuali kepemurahan dan akhlak yang baik. Maka hiasilah agama kamu dengannya. Rawahu Tabrani fi Mu'jam al-Awsat ila akhir. Jadi agama ini sudah diistimewakan Allah. Dan agama ini tidak bagus kecuali kepemurahan dan akhlak yang mulia. Orang yang beragama mesti pemurah. Jadi dia beragama tapi bakhil, itu perasaan dia yang beragama itu. Sebenarnya belum sampai dia kepada yang semestinya daripada agama itu. Pemurahlah engkau jika dilapangkan Allah rezekimu, bisa dengan harta kau pemurah. Kalau tidak dengan harta, bisa dengan tenaga engkau pemurah. Bisa dengan akhlak pemaafmu engkau pemurah. Jadi usahakanlah itu. Semoga Allah bantu kita ya. Hiasilah agamamu dengannya, dengan akhlak yang mulia, dengan kepemurahan. Pemurah secara syar'i, pemurah yang wajib, bayar zakatmu, bayar belanja orang yang wajib kau belanjai, itu pemurah yang wajib itu. Ya, yang pantas menurut keadaanmu, menurut dana yang diberikan Allah, rezeki yang diberikannya kepadamu. Berikanlah untuk orang tuamu yang berada dalam tanggunganmu, istrimu, anak-anakmu, semua yang berada dalam kewajiban. Berikan. Jangan engkau bakhil. Jangan engkau merasa sayang dengan hartamu, memberikan kewajibanmu. Kewajiban zakat, kewajiban membayar upah orang yang bekerja kepadamu, kewajiban membelanjai istrimu dan anak-anakmu dan orang tuamu. Jika mereka semua ini berada di dalam tanggung jawabmu. Ulang tabusi najat anggona bisa bodoh mana busina deges. Ulang bayan ubat niya saling batuk meia dohon angorangor murangir. Tidak dong repeng butuh dokter spesialis. Ipe bayan on be bayan dusen dong tidak dong rasukimu. Ulang dokon memurak ning Allah murak deh ulang ningmu. Hakikat pada tempatnya, syariat pada tempatnya. Pakaian dalam bain di dalam, pakaian luar bain di luar. Ulang bain sarong dalam di luar marmar itu no. Ayo dah.
hakikat betul ikhlas dia nangkon ko papon pipowan kon ko murah ra deh nangkon mardahan bagi nantai masak ni naroni ro tuami uturu-uturu minasi kan biar kubirat no ni ada ni nantai so ni kan nomor 3 di tahun ni mula naroni kan si 3 ning mula naroni kan ai mana kepemurahan syar'i baru kepemurahan secara muru'ah secara akhlak indah wajib memang tetapi roantong sudaro misal langon kampung nahomeya topot konon dison bebotoro na dawan pardalanan 15 jam tu so dengan mulak ning bubulusum na ro dia ay mera muru'ah nah iben ko tolor neda dar songoni tenadong lo rasokim ke melang alap lang sangat tu dia tu rindu alam lo sangat tu barek solo pero yo kan dayon nga na ada ro bayo no kabotulan dan warong hajatnya roya iwarna muru'ah secara adab secara akhlak songoni makajadian dan amar masyarakat amar kaum kami karena dia mi lapang untuk masuki min Allah pasang pungsi telur darat itu sudah rekam Nabi sudah mengalahkan panggang kusut bagaikan murah di antara akhlaknya guys indah dong kekasih ini Allah kecuali pemurah para aulia para nabi pasti pemurah kasih sayang Allah sedih doh bang udah semampu usia tong apa boleh buat tidak kalau konon nangkin na dong sangat rasul insyaallah mampu do aulang ko ya na wajib ya na akhlak muru'ah adab sopan santun di pergaulan saulang masuk ko tualak na bakil atau indah bakil memang tengah masuk ke pintu dalong aduh do so ni ilaksana ni ada na wajib jolat ni wajib meya bae on na so inda kikit guarnion inda lo radio on na kibab dah nang kolomok do na wajib ini ya masam zakat pakaluar dia gaji ni tukang ilenia ini lapang lo rasokinya jolat ni mewenya inda ralo kustujo lo setik sendiri bae on na kikit don inda na lomok inda juga ada pas-pas di balok ini binya tujuh lo setik kalau kus mengalapang lo isi jadi yang kalau tinawajib lo si dokah minda penyalomok warni yang konadong lo nasunat gumna wajib-wajib deben ko manamu sudaro mu kaummu minda penyalomok warni itu dan nakikit jual tong on nakil aswaho ang kolomok lo jadi on kembali montu masing-masing iji do rasul pinilin ni Allah hijau ije do kalapangan nai, idia do makom nai na pantas nai, olat ni iman. Ramu nuntong malumok manggo tu si A, yang tu si B ngat untong lomok warni. Menurut nikmat nilai ni Allah ikan. So cerita ni Imam Ibnu Sa'ad. Al Imam Ibnu Sa'ad. Jadi mangido manisan loba anak baru di siang. Jadi ini saya dirikan. Jadi roni menguriti asus selesai bahan lang ayah sadiriken kot na 20 liter oh ni nantao satu ngabotol pilin na jopan menruania ni na mangido tolong len majolo ayah madu kasihkanlah saya madu ayah kasihnya 1 liter oh iyalah nah kita akan mengasih bukan menurut dia tapi menurut nikmat Allah kepada kita katanya dia memang iya kau kasih pun seberapa botol sudah senang kali dia sudah syukur dia itu panjang-panjang itu dia kita nikmat Allah pada kita sangat banyak sekali diberikan Allah makanya kita berikan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita bukan sesuai dengan yang diperlukan hambanya adalah beliau setiap pagi memberi belanja 300 orang Imam Ibnu Sa'ad alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezeki kita semua yang hadir ini ya. Lapang rezekinya yang halal yang barokah, lapang hatinya.
pemurah dibuat Allah, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, terutama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terutama untuk usaha menegakkan agama Allah. Lihatlah di kampungmu, lihatlah di mana pun kau pergi, di mana orang yang menegakkan agama Allah, bermurah hatilah engkau kepada mereka. Mungkin di kampung tak banyak di sana, guru wali-wali, guru badarosa, tidak dong nama ingat kalai. Waktu pemilu pengap perlu lentong di partai alai kan. Nah, waktu pilkada pengap perlu di calon bupati alai kan. Nah, ibadah di sido mamang aligin kalai, di sido mamang korakon umat untuk memuliakan kalai. Ai tamah. Ampo ditayang kalah kobarta, ampo tadong sudaron tanah maradong na dia kan. Ima gunana inya. Ima masalah pemurah dah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah yang beriman itu yang paling afdol imannya, maka beliau bersabda yang paling bagus akhlaknya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi ila akhir. Ana tinggian iman ni, na tinggian ma'rifat ni akan deges akhlaknya sana. Ido ukuran nai. Orang boy hebat tu ma'rifat ni, kekuatan ni, tauhid ni kan ni betul. Ini sendiri do akhlak ni. Ngoni mani dah, ngoni ma irada diri ni ba. Sebelum astagfirullah mengalihkan kalah diri ni ba maparjolo. Masun dia do iman kon, masun dia do yakin kon tu Allah, tauhid kon, tu agama on, masun dia ma iman kon. Dia do akhlak. Jadi itu akhlak tu sama indah. Bisa doau marlapang dada. Bisa doau mamoopkon. Mula dong hakku, hak pribadingku, nasilin nyala. Bisa doau marpalan. Sangat langsung do bingkas. Terlebih-lebih bakas. Muy luar na lomokan doon. Na kusuan ibahas ko bubingkas ko inanta. Memang nah alak bakas niya na mo wala le manyokar-nyokar ito. Ang luar no nilo ko na kusuan na naman taon na tawaluan. Maluan margaul. Bagus akhlakmu terutama kepada orang dekatmu. Ido napayah na anggo sasakali itong marsulit dia. Dibayan dulu sandiwara model baru segala macam, jangan deh kentong detian suap susah orang dobo anak niba boru niba alak bakas niba ido. Ya Allah majlis mun iman kon masun dia mun tauhid kon sun dia do akhlak terutama tu keluarga orang-orang dekat ditolong Allah kita nian. Benda por marwanta iparis Allah akhlakta sita musakaroh kono indah benda dong dege akhlak ni ba indah asu kece on porwani ba dege akhlak ni ba masih kece masalah akhlak. Kamu tidak akan meluaskan manusia dengan hartamu, tetapi yang meluaskan mereka itu ialah wajahmu yang berseri-seri dan akhlakmu yang bagus. Jadi yang go bahat hartomu, anggo nasudeges tu akhlakmu, indah babahat kumui. Indah babahat kalak na mencintai atau na manduah kon meninggal kutungkin nai. Anggo latih hartoi saja dah. Ro al-wajhul abus, wajah yang selalu pir. Roh akhlak na buruk. Tetapi itu mula akhlak na dia guys, mudah-mudahan ada musera soki, masya Allah. Dapat kome manusia, tidak manusia na itong tujuan non. Dapat manusia, sodong manolong kita mentaati Allah, kan tujuan. Asapuramo icintai masyarakat ko, itangin kalay obarmu. Sodong na membantu agama Tuhan, itu maksudnya. Nda ibanai, ngolat ni beri orang kon kalak pimi puja alak pimi segala macam
sampai malopang no may punya mamuji-muji ibang kung nasolabo no iba di masalamat. Dia malong guna na iba so ishadu khair niya khair. Betul lah khair lang. Ang wow inda sepakat atau titik apa tentang kaji na wala. Ulang no kon ishadu khair daw. Saksikan kamu lah kebaikan. Dibutuh lang tinaro dia tu kampung khair minggu salaman boleh di saja pe ngona so khair do put na susumbayang put panang ko bagay do oni hasil ko no khair na si betul. Ay may super ko na pa nani do maro ni pa saribu de belo tudung na pe khair nani do ma ido ko nda na salabo de perkayo de nga mungkin. Jadi ulang dokon na siya ang upandapot kudo ba. Saksikan kamulah kebaikan ulang ning bisaksyon kalay ni naron ang gunabay. Mapultak din naron ngun papangan nila ngatar rin kalay naron ni. Ilopuan, iswapuan, isabaan, iji ama. Maninggal betul Allah na dekat roh betul. Kan dengan. Nono ko tahu margaw yun kan. Ioraan pe surun pe mangarem ngana mangarem naron ni dokon kalay ni naron. Ini dia betul na saksiyon ni tetangga na pada bayo anggo ishadu khair saksikan kamu lah ibu tu memben boban ni tuala anggo na sebetulnya na sudah ko ni khair na khair kan riwayat Sayyidina Umar ibu tu na khair dia Amirul Mukminin betul khair ni Sayyidina Umar tu bari kenapa kau katakan dia khair dari mana kau tahu dia khair pernahkah kau musafir dengannya tidak pernah ya Amirul berarti kau tak kenal dia. Jangan bilang khair. Pernah kau berutang kepadanya? Enggak. Jangan bilang khair. Kau belum kenal hakikat dia. Tapi kalau kau musafir dengannya, perjalanan jauh, kau lihat berakhlak dia, kau lihat mengalah dia, kau lihat pemurah dia, mungkinlah kau kenal dia khair. Tetapi datang pun kau ke situ menyolatkan yang hari itu kau datang, tak tahunya kau siapa yang meninggal ini. Gimana kau mengatakan khair? Dan dalam hadis itu bukan juga ishadu ala hada khair, bukan. Riwayatnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Katanya khair. Kalau ini enggak bagus ya. Pertanyaan saja bukan memerintahkan. Jadi sehingga banyak kawanmu manusia menjadi merasa lapang, menjadi bahagia denganmu. Bukan hartamu tapi akhlakmu. Gunanya apa manusia senang denganmu? Supaya mereka menyaksikanmu nanti setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapat ampunan kamu dengan sebab mereka. Karena akhlakmu yang baik. Atau dalam hidupmu supaya mereka membantumu menegakkan agama Allah, menjalankan perintah Allah, membantu amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi banyak lagi pembahasan ini di beberapa halaman lagi ya. Tapi ini sebenarnya sudah lama kita pelajari. Mudah-mudahan Allah bantu kita mengamalkannya. Dari dulu kita di purba di mana kita mengaji pada ayat kita sudah dilihatkan mereka akhlak yang baik, yang ikhlas, yang jernih, jangan ada niat-niat yang lain. Sudah diingatkan mereka. Mudah-mudahan Allah membantu kita ini semua. Marilah kita saling berlomba-lomba akhlak yang mulia. Jangan engkau marah, jangan engkau sombong, jangan engkau kikir dan bakhil, jangan engkau hasad. Ada disebutkannya di sini. Induk-induk daripada akhlak itu hikmah, syaja'ah, iffah, al-adab. Hikmah, jika dengan imanmu, dengan takwamu, dengan ikhlasmu, Allah datangkan hikmah kepadamu sehingga kau pandai menempatkan. Bagaimana apa saya bicara, apa saya panggil simpulan dalam bahasa lain itu sehingga dampak akhlakmu yang bagus. Hikmah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah, syaja'ah, keberanian, berani untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengingatkan
kemungkaran, tapi bukan berarti harus kasar. Ya, kalau berani sampaikannya. Kau tidak takut sekalipun dia kaya kah, jabatan apakah, dan kau bukan harus marah-marah kan, bukan harus merusak atau menyakitkan hatinya. Keberanian ini tidak beranilah, la haula wala quwwata. Disebabkan dosa jiwa, disebabkan tinako niba. Adong nida na sopade inda barani iba. Atau mabiar iba naron mangamu kiba di tempat arana inda be mampu iba menjernih kondisi sajaah barani tidak pernah mengarang banyo, tidak pernah menyego-nyego, tidak pernah mancit adetin nyala kedar barani ya dongan-dongan tak na barani itu di panjambungan marung sisa adalah barani yang dia menjumpai itu pidana di pemenang muda kanan kita di sini dengan marpuras-puras marah. Tidak ada dapat namun tidak kali balapan itu pidana ini sudah ingin kereta. Orang dia menjumpai namun dia cari punya apa sih sini dia memang dia jawab insya Allah makan lah untuk sini. Kita kesi di sini mantan bersambut ini apa? Nganta Jawa tiramba dia atau itu parkunya indah. Iya meyak. Nah, pun baranin saja. Iffah disucian diri termasuk ini akhlak. Memang kias. Minda dia nahara, minda dia ulo-ulo ki mahalan tadi dia kan. Imam termasuk dan al-adalah adillah ketika marah kah, ketika senang kah, ketika dongan muka, nasodongan muka adil tu. Ulang dan dongan mujo dapat tenan ni ya, dan tim sukses na ya, naso malaikat dan aman tahun ni ya bagi tiba-tiba na solapo. Baru saya betul kenal bukan? Jago Allah kita ni asas. Jadi di ruang putar sonong menilai ada pengajar tanah tak sonong sekali tidak mudah-mudahannya dijaga Allah kita sesuai dengan doa-doa yang kedua ya anggota ya anak boso yang itu mau salam Allah kita sesuai dengan keluarga anak keluarga tujuh ya Allah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ulah dong idamuna deges saya dongan-dongan sesuai dengan petunjuknya Allah. Ulado kita mula supaya ngilmu kau ngabin tentang balon na surah awal nanti tentang kamu. Namun zakarah belum masih pergi tinggal kan.